Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mouse sama Ratri volume ke-7 chapter ke-15. Di chapter ini bakal dibahas tentang keadaan kerajaan Eurytis. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Eze bertemu dengan teman lamanya yaitu Lilus, mereka pun akhirnya saling menyapa satu sama lain. Tetapi sebenarnya di sini Eze sangat tidak nyaman karena kedatangan dari Lilus. Dan perlu diketahui, Lilus ini dulunya adalah bawahan dari Eze saat Eze masih di dalam kelompok tentara bayaran. Dan kelompok mereka ini bernama kelompok bintang 5. Tetapi saat ini Lilus telah menjadi salah satu pemimpin utama di dalam kelompok bintang 5. Padahal dulunya kelompok itu adalah kelompok yang telah dibuat oleh Eze sendiri sebagai seorang pemimpin. Lalu setelah itu dengan sangat sombong, Lilus pun bilang kepada Eze bahwa dia tidak menyangka jika Eze akan menjadi seorang penjaga gerbang. Eze yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat gugup. Sedangkan rekan Eze yang telah melihat jika Eze kenal dengan Tuan Lilus, dia pun lalu merasa sangat bersemangat. Lalu dengan sangat antusias, rekan Eze pun bertanya kepada Eze, kenapa Eze tidak bilang jika dia mengenal Tuan Lilus. Tetapi Eze tidak mau menjawab, karena hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Sedangkan Lilus yang melihat jika Eze sangat gugup, dia pun langsung tersenyum dengan sangat licik. Karena di sini dia sangat tahu bahwa Eze itu pasti malu dengan keadaannya saat ini. Lalu Lilus dengan sangat sombong bilang kepada rekan Eze bahwa dulunya Eze itu adalah pemimpin mereka, dan Eze lah yang telah membuat kelompok mereka saat ini. Tetapi dia tidak menyangka jika Eze malah menjadi seorang penjaga gerbang. Bahkan tiba-tiba, Lilus pun langsung meninju wajah Eze sambil tertawa, seolah-olah dia mengejek Eze dengan sangat bangga. Lalu Lilus bilang kepada Eze, apakah alasan Eze bergabung dengan pasukan penjaga adalah karena Eze ingin masuk kembali ke dalam tentara bayaran. Dan Eze mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Eze bilang bahwa dia telah bekerja sebagai pasukan penjaga selama bertahun-tahun. Tetapi Lilus yang mendengar hal itu, dia malahan langsung menendang perut Eze dengan sangat keras, sampai armor yang dipakai oleh Eze langsung penyok seketika. Tetapi tidak lama setelah itu, akhirnya datanglah seorang pria menghampiri Lilus dan juga Eze. Dan ternyata pria itu adalah pemimpin dari pasukan tentara bayaran bintang 5, yaitu Ignato. Dan Ignato juga dulunya adalah rekan dari Eze, tetapi sikap Ignato lebih baik daripada Lilus. Lalu setelah Ignato melihat Eze, ternyata hal itu membuatnya sedikit agak terkejut, karena dia tidak menyangka akan bisa bertemu lagi dengan Eze. Tetapi saat Ignato melihat baju armor Eze yang telah penyok, dia pun akhirnya mulai menyadari jika Eze pasti telah dihajar oleh Lilus. Lalu setelah itu, Ignato pun dengan tegas bilang kepada Lilus bahwa saat ini mereka sedang melakukan misi penjagaan yang telah diberikan oleh perusahaan Jack of all Trades, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk bisa melukai seorang penjaga. Tetapi Lilus dengan sangat tidak patuh, dia pun langsung membantah hal itu. Lilus bilang bahwa Ignato tidak perlu mengatur apa yang harus dia lakukan, karena dia bukanlah seorang petarung senior. Sedangkan Eze yang mendengar percakapan antara Lilus dan juga Ignato, dia pun hanya bisa diam saja, karena dia merasa sangat malu kepada mereka berdua. Padahal dulunya dia adalah seorang pemimpin dari mereka, dan sekarang dia hanyalah seorang penjaga gerbang. Lalu setelah itu, Ignato pun dengan sangat lembut langsung menyapa Eze. Ignato bilang bahwa dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Eze di tempat ini. Bahkan Ignato juga langsung mengajak Eze untuk makan-makan bersama jika urusannya di perusahaan Jack of all Trades telah selesai. Sedangkan Lilus yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa menatap Eze dengan perasaan kesal. Lalu setelah Lilus dan juga Ignato pergi meninggalkan Eze, akhirnya semua orang di sana pun mulai bergosip
tetapi suara mereka masih bisa terdengar oleh Eze. Dan di sini Eze dapat mendengar bahwa mereka semua mengatakan jika Ignato itu adalah seorang pemimpin tentara bayaran yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan Lilus juga sangat terkenal dengan kekuatannya yang bisa mengalahkan monster buas di arena Kolosium. Dan hal ini membuat Eze semakin terguncang. Tetapi ternyata semua warga di kerajaan Eurytis, ternyata mereka sebenarnya sangat membenci para tentara bayaran ini. Karena mereka semua telah bekerja dengan perusahaan Jack of all Trades. Bahkan semua warga berharap jika perusahaan Jack of all Trades akan segera runtuh, agar mereka tidak lagi mencuri harta mereka. Lalu setelah itu, rekan Eze pun langsung bertanya kepada Eze, apakah dia baik-baik saja. Tetapi Eze dengan senyuman lesu langsung menjawab bahwa dia baik-baik saja. Rekan Eze mendengar hal itu, dia pun langsung meminta maaf kepada Eze. Karena sebelumnya dia tidak mengetahui tentang hal ini. Karena jika saja dia sudah tahu, maka dia tidak akan pernah memuji tentara bayaran di hadapan Eze. Tetapi Eze langsung membantah hal itu. Eze bilang bahwa hal itu murni karena ketidakmampuan dari dirinya sendiri. Dan juga para tentara bayaran itu bisa menjadi terkenal sampai saat ini, semua itu adalah hasil kerja keras mereka. Sedangkan dia hanyalah seorang manusia yang telah jatuh ke bawah dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Dan rekan Eze mendengar hal ini, dia pun hanya bisa menatap Eze dengan tatapan penuh simpati. Lalu setelah itu, Eze pun lalu memberitahu rekannya itu bahwa dulu dia, Lilus dan juga Ignato, mereka adalah rekan dan juga berasal dari desa yang sama. Dan setelah itu mereka lalu memutuskan untuk menjadi tentara bayaran. Lalu rekan Eze itu bertanya lagi kepada Eze, kenapa Eze memutuskan untuk berhenti dari tentara bayaran. Eze mendengar pertanyaan ini, dia pun langsung memberitahu rekannya itu. Eze bilang bahwa alasannya berhenti dari tentara bayaran adalah karena dia bisa melihat aura kematian dari seseorang. Karena pada saat mereka pergi berperang ataupun bertempur, dia bisa melihat aura kematian dari banyak orang di arena pertempuran itu. Dan hal ini sangat menekan mentalnya pada saat itu. Perlu diketahui, Eze memiliki sebuah mata yang sangat spesial, dan mata itu mampu melihat aura kematian dan juga aura bahaya, sehingga Eze akan tahu siapa orang-orang yang akan mati di medan pertempuran. Karena saat dia melihat ada seorang yang memancarkan aura kematian, maka orang itu sebentar lagi pasti akan mati. Lalu dia juga memberitahu rekannya itu bahwa setelah dia melihat aura kematian dari banyak rekannya, dia pun sebagai pemimpin kelompok langsung menghentikan peperangan dan meminta pasukan untuk segera mundur. Dan pada awalnya hal ini sangat disukai oleh para tentara bayaran, kan dengan ini maka mereka akan menghilangkan resiko kematian. Tetapi semakin berjalannya waktu, ternyata hal ini membuat tentara bayaran tidak mendapatkan banyak keuntungan. Karena jika mereka terus-menerus mundur, maka mereka tidak akan mendapatkan bayaran yang banyak. Sehingga hal ini membuat Eze semakin dibenci sebagai seorang pemimpin. Bahkan Eze dinilai sebagai pemimpin yang sangat pengecut. Dan karena hal inilah Eze pun akhirnya dikeluarkan dari tentara bayaran. Tetapi di dalam kelompok bintang 5, di sana ada para anggota inti yang dia pimpin. Dan masing-masing dari mereka ini memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bahkan mereka ini mampu bertahan hidup walaupun dia telah meramalkan kematian untuk mereka. Dan hal ini akhirnya membuat dirinya dipandang rendah oleh rekan-rekannya karena dia dianggap sebagai seorang pembohong. Lalu setelah Eze selesai menceritakan semuanya, dia pun lalu bilang kepada rekannya itu bahwa cukup sampai di sini saja dia bisa menceritakan cerita masa lalunya yang sangat menyedihkan. Dan Eze pun langsung pergi menuju ke tempat pandai besi untuk memperbaiki armor miliknya yang telah penyok ditendang oleh Lilus. Lalu setelah Eze sampai di tempat pandai besi itu pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu dia bertanya kepada Eze, kenapa bisa armor besi ini menjadi sangat penyok, dan apakah Eze telah diserang oleh seekor monster. Tetapi Eze yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjawab bahwa memang benar dia telah diserang oleh seekor monster. Dan setelah Eze menyerahkan armornya itu untuk diperbaiki, dia pun akhirnya langsung menuju ke suatu bar kecil untuk memesan segelas minuman. Lalu penjaga bar itu bertanya kepada Eze, kenapa Eze tumben sekali datang sepagi ini. Tetapi Eze dengan sangat malas lalu menjawab bahwa dia hanya ingin membeli segelas minuman. Lalu penjaga bar itu langsung menghidangkan segelas minuman kepada Eze. Dan penjaga itu bilang jika minuman ini berasal dari kerajaan Zenobia.
Tetapi Eze dengan sangat santai, dia pun langsung mengejek pemilik bar itu. Eze bilang, jika minuman ini hanyalah minuman palsu yang dibuat dari tempat sampah. Dan hal ini membuat mereka berdua langsung tertawa. Di sisi lainnya di istana kerajaan Eurytis, saat ini raja dari kerajaan Eurytis yaitu Raja Jack, dia sedang menikmati hidangan yang sangat mewah dengan ditemani oleh para bawahannya. Dan ternyata Raja Jack ini adalah seorang orc yang memiliki tubuh yang sangat besar dan juga tatapannya yang sangat mengintimidasi banyak orang. Lalu Raja Jack bertanya kepada semua bawahannya, kenapa kerajaan Sardom of Light masih belum melakukan tindakan apapun. Tetapi para bawahannya itu tidak ada yang berani menjawab. Perlu diketahui, para bawahan Jack ini memiliki nama aliasnya masing-masing. Ada si Berlian, ada si Hati, dan juga ada si Sekop. Dan masing-masing dari mereka ini memiliki lambang mereka yang berbeda-beda. Tetapi khusus untuk si Hati, ternyata dia ini adalah putri dari Raja Jack. Lalu si Hati bilang kepada ayahnya, bahwa ayahnya harus sabar terlebih dahulu. Karena sebentar lagi mereka pasti akan mendapatkan informasi tentang kerajaan Sardom of Light. Dan tidak lama setelah itu, Raja Jack lalu bertanya kepada pemimpin tentara bayaran, yaitu Ignato, bagaimana dengan tindakan dari kerajaan Suneo. Dan Ignato pun lalu menjawab bahwa sampai saat ini kerajaan Suneo belum bisa mengambil tindakan apapun. Raja Jack yang mendengar hal ini, dia pun lalu bilang kepada Ignato, jika itu yang terjadi maka dia hanya menghabiskan uang saja untuk menyewa tentara bayaran. Tetapi Ignato dengan santai lalu bilang kepada Raja Jack bahwa walaupun kerajaan Suneo belum melakukan tindakan apapun, tetapi dia yakin jika kerajaan Suneo pasti akan bertindak. Karena kerajaan Suneo, mereka ini memiliki uang yang cukup banyak, sehingga kemungkinan mereka akan menyewa tentara bayaran yang lain untuk bertempur dengan mereka. Perlu diketahui, Raja Jack menyewa tentara bayaran dari kelompok bintang 5 adalah karena dia ingin menghadang perlawanan dari kerajaan Suneo. Lalu setelah itu, Raja Jack bilang kepada Ignato bahwa dia sudah tidak sabar ingin melihat tentara bayaran bintang 5 untuk melakukan tugasnya. Dan Ignato pun dengan sangat santai langsung menjawab bahwa tanpa keraguan sekalipun, mereka pasti akan melakukan tugas mereka dengan sangat baik, karena mereka sangat suka menantang maut. Lalu setelah itu, acara pesta makan malam pun akhirnya selesai. Dan Raja Jack lalu menemui seorang pria tua berkumis yang menggunakan baju armor, tetapi tubuhnya memiliki ukuran yang hampir sama dengan Raja Jack. Lalu Raja Jack menyuruh pria tua itu untuk melindungi istana, karena dia tidak berharap pria tua sepertinya bergabung di dalam pertempuran. Tetapi di sini Raja Jack memanggil orang tua itu dengan sebutan Lumut. Tetapi orang tua itu dengan tegas selalu bilang kepada Raja Jack bahwa untuk menyiapkan keamanan istana, hal itu membutuhkan otorisasi dan juga kekuasaan, dan dia saat ini tidak memiliki kekuasaan. Tetapi Raja Jack dengan kesal bilang kepada pria tua itu bahwa apapun yang terjadi, dia harus tetap mematuhi perintahnya, karena dia itu hanyalah seorang jenderal yang telah diberikan kepadanya oleh Perdana Menteri dari kerajaan Zenobia, yaitu si Kong Ming. Jenderal tua yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya terpaksa langsung menurut. Lalu Raja Jack juga menyuruh jenderal tua itu untuk menyampaikan pesannya kepada Kong Ming bahwa dia telah berhasil menguasai sebagian suku yang saat ini ada di wilayah Milk. Jenderal tua yang mendengar hal itu, dia pun dengan sangat dingin langsung bertanya kepada Raja Jack, apakah Raja Jack bermaksud untuk memulai perang dengan dirinya. Dan ternyata nama jenderal tua itu adalah Daedalus. Dan Daedalus ini adalah seorang pemimpin yang memimpin kota Icaros. Dan juga perlu diingat, jika Daedalus ini adalah pemilik dari perusahaan Daedalus yang menguasai kota Icaros. Tetapi Raja Jack yang mendengar hal itu, dia pun dengan santai lalu menjawab bahwa untuk saat ini, dia tidak akan melakukan invasi kepada kota Icaros. Tetapi setelah dia menghancurkan perusahaan Gorgon, maka dia akan pasti menghancurkan kota Icaros. Dan Raja Jack mengatakan hal ini sambil tertawa. Perlu diketahui, perusahaan Gorgon adalah sebuah perusahaan yang sangat besar. Dan perusahaan ini adalah saingan utama dari perusahaan Jack of all Trades. Sedangkan perusahaan Daedalus, perusahaan ini adalah perusahaan besar yang telah menguasai kota Icaros. Dan juga perusahaan ini tidak pernah tersentuh oleh konflik antara kedua perusahaan besar tersebut, yaitu perusahaan Gorgon dan juga perusahaan Jack of all Trades. Lalu setelah Daedalus pergi meninggalkan Raja Jack,
Raja Jack pun langsung dengan bangga menyebutkan nama Raja Iblis Rockwell yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Alit. Dan dia bilang bahwa Rockwell harus melihat penaklukan yang sebentar lagi akan dia lakukan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.